Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link channelnya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong kemudian diunggah ulang ya, apalagi diadu-adu ya. Ini masuk lagi satu laporan dari teman ya, videoku dipotong dan diadu-adu sama ustadz, sepertinya diadunya itu sehingga terkesan ustadznya bilang kalau gue seperti itu kafir gitu. Ya kerjaannya orang kafir begitu, dia nggak punya kreativitas, jadi nyolong video-videonya gue seperti dia adu-adu ya, diedit-edit gitu kan. Sekarang kan anak-anak canggih-canggih gitu ya, jadi seolah-olah aku berseteru dengan ustadz gitu, dan ustadz itu mengatakan gue seperti kafir gitu. Ya itu kerjaannya kafir goblok ya, seperti itu, nggak punya intelektualitasnya untuk berkarya, nggak ada ya. Jadi comot karya orang ya, dia edit-edit lalu dia unggah ulang. Tapi gitu ya banyak yang nonton. Sampah begitu banyak yang nonton. Makanya kalau makanannya sampah, otaknya seperti apa kalian tahulah kelasnya ya. Jadi memang beda level ya. Oke ya, maka dari itu aku nggak segan-segan ya untuk mengingatkan, jangan dipotong-potong ya. Linknya saja ya, linknya saja. Kalau memang perlu sekali untuk data, silahkan konfirmasi dulu begitu. Oke, selanjutnya aku nggak bisa sebut kalian satu persatu ya. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekali lagi tak ingatkan ya, jadilah yang anti skip dan anti download ya, selalu always dan tidak pernah never, untuk menjadi pribadi tangguh yang anti skip anti download ya. Harus diingatkan berkali-kali lah, diingatkan saja videonya tetap dicolongi, apalagi nggak diingatkan. Ini untuk memenuhi ya apa yang sudah diingatkan oleh saudara kita. 1000 kali maaf ya, aku lupa siapa namanya, bukan melupakan, enggak kan, juga aku kalau harus mengingat nama kalian satu persatu juga enggak mungkin ya. Tapi apapun dia, aku ucapkan terima kasih aku diingatkan supaya untuk melanjutkan kajian kita, engkaukah nabi yang akan datang ya. Dan ini sudah masuk seri yang ke-30. Seri yang ke-30. Kita kan sudah lama meninggalkan ini. Kemarin aku sempat kaget setelah tak review ulang. Ternyata tulisan ini terpampang di sini dan tetap seperti ini sudah 8 bulan. Subhanallah.
ya. Aku juga senang ya, kalian tetap juga setia mengikuti kajian-kajian di sini 8 bulan. Aku kaget, 8 bulan sudah aku nggak duduk di sini ya. Karena ini sudah kita tinggalkan 8 bulan dan tulisan ini memang aku biarkan gini sebagai data, jadi aku nggak nulis ulang gitu ya. Makanya supaya aku nggak nulis ulang, kita pindah ke sini. Jadi sekali lagi tulisan ini terpampang di sini dalam waktu 8 bulan. Sepertinya baru kemarin sore. Kemarin sore itu bahasa sastra ya, jangan dianggap sore kemarin. Maksudnya baru kemarin gitu loh. Begitu cepatnya lintasan waktu berjalan tanpa kerasa. Tahu-tahu. Kirain baru kemarin, tahu-tahu sudah 8 bulan. Gitu loh ya. Jadi ini sudah kita tinggalkan 8 bulan dan setelah diingatkan sama Kang Mas kita, saudara kita, dan aku juga pada waktu itu belum segera bisa melanjutkan karena masih ada yang harus kita selesaikan dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Maka sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi kristologinya kembali melanjutkan engkaukah nabi yang akan datang, islamologinya melanjutkan malakat aimanuhum yang sudah kita mulai pagi tadi. Insya Allah besok kita lanjutkan, akan selesai di seri yang keberapa ya mengalir saja ya. Ini sudah seri yang ke-30 ya. Oke, nanti aku review sejenak ya. Kalau kalian punya waktu silakan ditonton videonya sejak awal. Waduh. Sejak awal 30 episode kamu tonton. Sanggup nggak? Supaya apa yang sudah aku ajarkan kalian paham. Jadi ketika aku melanjutkan, bayangan dalam otakmu itu segera terbangun satu pemahaman utuh gitu loh. Cuman 30 video, punya waktu nggak kalian? Si Ernie itu bilang di channel ini satu hari 2 video aja ngikutin, harus dalam pengawasan waktu yang ketat. Apalagi kalau harus ngikutin di channel-channel lain gitu. Tapi gue nggak pernah larang loh ya, siapapun ngikuti channel lain ya terserah saja ya, nggak harus di sini saja gitu. Oke ya, nanti akan aku review ulang ya sebelum kita lanjutkan supaya ya ada yang bisa mengkonektingkan kembali setelah 8 bulan kita tinggalkan, kita pending ya. Oke, berikutnya lagi-lagi aku ucapkan terima kasih untuk Mas yang sudah mengingatkan, dan jujur gue lupa namanya siapa ya, tapi apapun itu aku tetap mengucapkan terima kasih karena aku juga nggak mungkin menghafal nama kalian semua satu persatu ya. Terima kasih sudah ingatkan dan malam ini aku tunaikan ya. Kita kembali melanjutkan engkaukah nabi yang akan datang. Oke. Sebelum kesana aku lanjutkan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di komen yang ini juga belum aku baca. Nanti kita baca 2 komen ya. Komen yang kemarin sama komen yang ini. Semoga semuanya siap mengikuti kajian kita ya. Ini mulai lagi kita berjibaku dari ayat ke ayat ya. Sehingga konsentrasinya perlu ditingkatkan ya, untuk mengikuti kajian ini. Jadi gini, komen yang tadi malam aku baca ya, terus komen yang ini juga aku baca yang 8 bulan lalu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan nanti ya, gitu ya. Jadi aku nggak punya utang sudah, karena sudah aku baca semua. Oke. Graito, ini gimana Bapak? Nggak tahu caranya. Ini supaya komennya keluar, Bapak mau bacakan komennya ini gimana? Kemarin apakah Yesus mengabarkan? Bukan. Kemarin kajian kita Petrus yang menyangkal ya.
Dan itu edisi tamat ya. Petrus yang menyangkal. Dan Petrus kalau mengikuti apa yang ada di Alkitab itu ya celaka, karena dia menyangkal, maka dia akan disangkal di hadapan Bapa, di hadapan malaikat Allah, nggak tahu mana yang benar ya. Intinya disangkal. Ya seperti itu ya, sudah kita tuntaskan. Lain lagi kalau deskripsi di Al-Quran bahwa semua para murid itu yang disebut dengan Hawariyun itu tetap aja setia kepada perjuangan Kanjeng Nabi Isa ya. Jadi beda. Al-Quran menampilkan dengan excellent ya, para murid itu semua istimewa. Oke. Aku bacakan di Taku-Taku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, salam Isra, semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke, matur nuwun di Taku-Taku. Kemudian logika yang benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soteriologi salib menelan korban, tak tanggung-tanggung, 2 rasul sekaligus. Itu yang tersurat. Salam Isra untuk semuanya. Oke, terima kasih ya. Dua rasul, kalau mereka nyebutnya rasul ya. Ya. Jadi korban. Ya, memakan korban itu. Ya. Rasul Petrus. Ya. Kalau Yudas nggak tahu masih diakui rasul nggak itu. Ya. Ya itulah yang itu bukti bahwa dogma itu tetap aja dia ada titik salahnya, karena bukan dari yang maha benar dogma itu ya. Dogma itu kan bikinan manusia, pola pikir manusia, maka ya seperti itu akhirnya dia memakan Yudas dan memakan Petrus. Oke, terima kasih, logika yang benar. Kemudian Kang Mas Irfan Al-Akbar, alhamdulillah akhirnya selesai Petrus menyangkal Yesus, dan akhirnya setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus menyusul ke Galilea dan bertemu kembali dengan Yesus. Kemudian ditanya sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun menjawab, Petrus mengasihi Yesus. Jawaban 3 kali dari Petrus ini dipercayai orang Kristen sebagai ampunan atas 3 kali pengingkaran dilakukan oleh Petrus. Masih menyimak dari Mes Proyek Kerinci Jambi. Bisa aja pengampunan dari mana. Sudah jelas siapa yang menyangkal Yesus, maka Yesus juga akan menyangkalnya di hadapan Allah Bapa. Ya, maka itu sebuah kontradiksi. Ya, bukan pengampunan. Sebuah kontradiksi ya, kan begini. Pahami, Irfan pahami ya, supaya kamu juga ngerti ya. Petrus ya, dan akhirnya setelah Yesus bangkit ya dari kematian, Petrus menyusul ke Galilea ya, dan bertemu kembali dengan Yesus. Kemudian ditanya ya sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Petrus menjawab ya bahwa Petrus mengasihi Yesus. Jawaban 3 kali dari Petrus ini dipercaya orang Kristen sebagai pengampunan atas 3 kali pengingkaran yang dilakukan oleh Petrus. Ada di Yohanes 21, 15, 19. Oke, dipercayai ya, dipercayai. Oke, dipercayai. Kalau sudah dipercayai itu ya nggak usah didiskusikan. Ya sudah dipercayai. Kalau dia percaya bahwa batu itu roti ya bagaimana lagi, dia tetap anggap batu itu roti. Tapi kalau diketahui beda. Beda. Itu yang pertama. Yang kedua, okelah, kita tidak perlu masalahkan mau dipercayai kek, mau diketahui kek, terserahlah ya, bahwa pengampunan itu diberikan oleh Yesus kepada Petrus, begitu kan? Nah, berarti kan
bukan penebusan toh. Karena penyangkalan itu tetap aja sebuah dosa. Artinya nggak ditebus toh dosanya toh. Blunder lagi kan. Memangnya Petrus nggak menerima Yesus disalib? Orang dia mengingkari kok karena takut ikut disalib nanti. Ya. Kalau memang itu pengampunan, ya berarti kan dosa tidak ditebus. Gitu loh. Penyelesaian dosa itu lewat pengampunan, bukan tebus menebus. Jadinya kan blundernya di sana. Nah, ini sebetulnya ini gini ya. Kalau kita main sepak bola ya, atau kita bertinju lah ya, bertinju. Itu ada kalanya satu saat kita memberikan peluang lawan untuk meninju kita. Ya, karena dengan itu dia masuk ke jangkauan kita akan serang balik. Nah, teknik seperti ini ada. Dibiarkan aja ya, dibiarkan saja sehingga lawan diskusi mengatakan, "Oh, Petrus diampuni dosanya." Loh, di mana diampuni? Di Yohanes 21 15 sampai 19. Oke, diampuni ya. Oke, setuju. Berarti dosa diampuni ya, bukan ditebus lo ya. Silakan pikir sendiri. Jangan bilang, oh yang ditebus itu dosa waris bukan dosa perbuatan. Nanti kita lihat apakah benar demikian. Tuh, ya. Jadi Irfan kalau baca Alkitab juga harus yang runut supaya kamu nggak goblok seperti itu. Gitu loh. Ya. Karena kalau kamu pahami seperti itu kan blunder toh. Jadi dosa itu ditebus atau diampuni? Gitu, ya. Oke. Sekarang Soleha kita Gispati alhamdulillah hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji ya. Petrus terbukti menyangkal Yesus berarti Petrus celaka. Iya, celaka dia, ya. Sulit logika menerima murid yang terdepan kok celaka. Gimana ceritanya? Blunder lagi. Betul yang dikatakan Gispati. Al-Quran beda bos. Semua para murid itu tetap memberikan ketaatan yang utuh kepada Yesus. Hawariun disebutnya. Tapi kalau mereka bilang Hawariun itu bukan para murid, ya lain lagi ceritanya. Seperti yang sudah terjadi. Isa itu bukan Yesus, ya sudah nggak usah diskusi kalau begitu. Ya, lain. Al-Quran itu sangat memuliakan Yesus atau Kanjeng Nabi Isa, begitu juga para muridnya. Kan sudah gue baca di surat As-Sof itu. Ya, semuanya karena apa ya? Memang begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang begitu. Jadi dia linier gitu loh. Kalau ini kan nggak membentur ke sana, membentur ke sana. Ini kan benturan ini yang dibilang, yang dinukil sama Irfan 21:15 Yohanes. Benturan, kalau dibilang diampuni ya benturan, katanya dosa ditebus. Ini diampuni. Blunder lagi. Gitu loh. Ya. Tapi boleh jadi, gue nggak tahu ya, boleh jadi. Tapi narasinya jangan begini, orang bisa keliru. Ya. Apakah Irfan setuju dengan kan apa yang kita katakan tuh belum tentu yang kita setujui memang. Ya. Apakah Irfan setuju bahwa Yohanes 21:15-19 itu pengampunan ya, yang seperti tulisannya itu bahwa ya itu yang dipercaya oleh orang Kristen. Apakah Irfan membenarkan itu? Kalau Irfan membenarkan itu, dia harus berhadapan dengan gue. Itu loh.
Tapi kan aku ingatkan, semua yang dinyatakan tuh belum tentu dia setujui gitu. Artinya Irfan ini menyampaikan kerangka berpikir Kristen. Cuma narasinya jangan begini. Gitu loh ya. Oke. Kemudian apa ini? Denny Riberu, tidak ada juru selamat selain Tuhan. Kamu goblok juga. Di atas Tuhannya TU, T besar, U besar, H besar, A besar. Dari situ aja nampak gobloknya. Ya. Dia nulis komentar ya. Begini, lihat ini. Tidak ada juru selamat selain Tuh. Ya Allah. Iya. Benar-benar. Ini nggak apa-apa ya, karena ini nggak tutup karena silau. Kena sinar matahari silau, maka gue tutup. Ini coba gue buka aja. Gini. Ini bukan untuk aksesoris, enggak, karena backlight ya. Oke. Nah, ya. Dia bilang begini, tidak ada juru selamat selain Tuhan. Padahal gue sudah ulang-ulang berkali-kali. Ya, LA itu membedakan antara Tuhan dan yang ini yang ada di Yesaya 43 11 sampai 13 ya. Akulah Tuhan. Dia goblok, gak tahu antara Tuhan yang ini dan Tuhan yang ini beda. Yesus bisa pakai ini, tapi Yesus gak bisa pakai ini. Ini itu selalu mengarah kepada YHWH, alif, lam, H. Kapan Yesus jadi YHWH? Mau digampar sama orang Yahudi lu? Kapan Yesus jadi Allah? Iya, mau digampar sama orang Yahudi. Kalau TUHAN seperti ini, besar semua, itu yang dimaksud LAI itu selalu merujuk pada pribadi ini loh. YHWH. Kalau dalam perspektif Islam, alif, lam, H. Kalau Tuhan yang begini, bolehlah ke Yesus. Beda antara TUHAN yang ini sama TUHAN yang ini. Kalau gede semua ini, dia mengarah ke Yahweh. Jangan terus lu kira ini Yesus. Kalau memang Yesaya 43 11 13 itu merujuk kepada Yesus, kenapa ada saksi Yehova yang tidak percaya Yesus itu Allah? Kenapa ada Kristen Tauhid yang nggak percaya Yesus itu juga Allah? Kan blunder. Satu kitab, satu guru blunder. Jadi inilah ya yang aku bilang, teliti. Apa yang aku jelaskan itu terima, pelajari, dan diteliti. Aku berkali-kali mengatakan hati-hati, Tuhan ini dan Tuhan ini beda. Lihat itu video-video yang lalu. Di sini kan nampak gobloknya. Karena dia sudah kebelet, pokoknya Yesus YHWH, pokoknya Yesus Allah. Iya, goblok gue. Di dogma kok mau. Yang suruh dogma itu kamu tanya, di mana bukti Yesus itu Allah? Di mana bukti Yesus itu YHWH? Ada Alkitab mengatakan Yesus itu YHWH, Yesus itu Allah. Kamu di dogma mau aja ya, goblok gue. Jadi gini loh ya, gue jelasin sama lu semua. Ya, sama lu semua gue jelasin maksudnya. Ya, gue baca. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan. Ya, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Nah, ini saksi Yehova paling demen ini. Ada saksi-saksi ini ya. Demikianlah firman Tuhan dan aku Allah. Ya.
Bukan Yesus Allah, nggak begitu. Aku lah Allah. Juga seterusnya, aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Jadi ini merujuk kepada satu pribadi agung, yaitu YHWH, bukan kepada Yesus. Ya. Lalu bagaimana konteksnya? Tentang bahwa para nabi itu ya juru selamat, tapi juru selamat yang secara hakikat ya memang Tuhan itu. Untuk menyampaikan berita keselamatan itu yang disebut kabar baik itu diutuslah para nabi. Kenapa para nabi juga disebut juru selamat? Karena dia menyampaikan pesan-pesan keselamatan dari Tuhan yang ada di Yesaya itu. Tuhan yang Tuhan besar itu, gitu loh. Sama dengan kita dapat rezeki ya. Rezeki dari mana? Ya secara hakikat rezeki itu dari Allah. Dari YHWH. Tapi kan Allah nggak YHWH datang ke tempat kita terus nomor rekeningmu berapa nanti tak transfer. Kan nggak begitu. Pasti menggunakan hamba-hambanya sebagai perantara untuk menyampaikan rezeki itu ke kita. Kalau kita karyawan ya kita lewat kerja. Misalkan kerja di perusahaan, setelah kita bekerja tiap bulan digaji. Ya, tapi hakikatnya rezeki itu, gaji itu ya dari Allah, gitu loh. Cuman kan nggak Allah datang langsung ke rumah kita. Begitu juga ya, yang namanya juru selamat secara hakikat ya memang ya Tuhan itu. Cuman kan nggak Tuhan terus ngomong ke Bani Israel, ngomong ke Bani Arab, terus ngomong ke umat-umat kita. Kan enggak. Dia mengutus. Itulah yang disebut nabi, disebut rasul, risalah. Lihat kajiannya. Lu nggak perlu masuk Islam, nggak perlu. Lu tetap kafir nggak apa-apa. Lihat kajian penjelasan gue tentang apa itu rasul, apa itu risalah. Gitu. Oke. Sekarang Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Cipto Purbaling, sehat selalu Tuan Guru dan keluarga serta teman-teman. Oke, doa yang baik juga untukmu ya. Salam Isra untuk semua yang ada di sana. Kemudian Rahani, Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru, Bandung hadir. Oke, atur nuhun atas 3 merah hatinya. Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sedang, izin nyimak. Gus, salam Isra, terima kasih. Oke, terima kasih, salam Isra juga. Waalaikumsalam, Pak Abdul Muluk. Kemudian Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah berpas hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih, salam Isra juga. Pak Lurah Tangerang, salam Isra, izin nyimak Tuan Guru sambil lihat debat. Oke, terima kasih atas 5 merah hatinya. Oke, sudah gue baca semua ya. Gue gak punya utang. Ya, nggak punya utang gue ya. Sudah gue baca semua. Sekarang kita ke yang ini. Ini gue baca ini komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak oot ini ya si Oskis ini, tapi oke lah ya. Begini Oskis ya. Mohon izin bertanya Gus, terkait penggenapan dari nubuah Yakob kepada putranya yaitu Yehuda di kitab Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49:10 ya. Ayat di atas multitafsir dari kalangan Yudaism, ayat di atas menjelaskan ya sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini merujuk kepada Mesias keturunan Daud. Dari kalangan Kristen, ayat tersebut merujuk pada Raja Daud dan juga Yesus. Dari kalangan Muslim, beberapa mengatakan bahwa nubuat di atas merujuk kepada sosok Nabi Muhammad. Oh, sorry untuk Oskis, ternyata ini tidak oot ya, karena ini memang berbicara tentang sosok yang akan datang ya.
Tajuk kita kan engkau kan nabi yang akan datang ya. Oke, sorry Oskis ya. Nggak out ini ya. Oke, kemudian padahal bila dicermati makna ayat itu adalah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan kan terpisah menjadi dua kekuatan, utara dan selatan ya. Yang di selatan itu Yehuda ya. Atau Israel Selatan akan runtuh bila sudah datang yang berhak atasnya. Bila menurut sejarah kerajaan Yehuda runtuh tahun 589 sebelum Masehi akibat diserang Nebukadnezar II, ini bosnya dari Babylon atau Babel ya. Dan kita tahu bahwa Nebukadnezar II juga menaklukkan bangsa-bangsa non-Yahudi ya saat beliau memerintah Babylon. Artinya Yahudi bukan Yahudi artinya Yahudi ya Israel ya, semua dihajar sama dia ya. Apakah artinya ayat di atas digenapi oleh Nebukadnezar ya? Terima kasih banyak sebelumnya nih Gus. Oke, coba kita ulas. Kita ulas ya. Sekarang apakah itu digenapi oleh Mesias keturunan Daud? Inilah yang menjadi problem. Seperti kemarin itu kan si Netanyahu kan waktu perang Palestina kemarin ya, Netanyahu kan tanya sama Rabi atau apa gitu tentang Mesias atau keturunan Daud. Mereka itu tidak mau. Dikasih Mesias sudah diturunkan, tidak mau terima, nunggu Mesias lain. Itu masalahnya. Siapa Mesiasnya? Ini Yesus itu Mesias. Orang Israel tidak mau minta Mesias lagi. Itu masalahnya. Orang sudah dikasih Mesias tidak mau minta Mesias lagi. Mesias yang menong. Kalau Islam kan tidak. Dia tunduk patuh. Muslim tunduk patuh ya. Islam itu tunduk patuh. Dikasih Mesias ya Mesias. Siapa? Yesus itu Mesias dan Islam menerima itu. Yahudi nggak mau, ya. Sampai sekarang kemarin kan aku dikirimi video tuh Netanyahu ya, mungkin dia bilang ini perang ini kok nggak selesai nih. Sementara sudah berapa dana yang dikeluarkan untuk perang? Kalau satu rudal aja harganya berapa itu kali berapa rudal? Tanya sama Rabi kapan Mesias turun lagi? Rabinya juga jawab nggak tahu. Ya kan sudah turun Mesiasnya itu Yesus. Coba ini Kristen ini coba bagaimana gue memandang teologi ini secara berimbang. Gue kan menerima Yesus sebagai Mesias. Itu namanya kebenaran. Karena apa? Karena memang Yesus benar Mesias. Gak mungkin akan gue tolak. Yahudi tidak mau menerima. Dia masih mengharapkan Mesias lagi. Mesias yang menong. Dulu ya. Maka kalau ini Daud sepertinya enggak ya. Kepada Raja Daud. Apalagi Yesus juga enggak. Karena apa? Yesus itu tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa lain. Yesus itu tidak powerful seperti Daud ya. Seperti Musa, enggak. Justru Yesus itu banyak mendapat pertentangan dari bangsanya sendiri yaitu Israel. Dia tidak powerful. Mana mungkin dia akan memimpin menjadi panglima perang sebagaimana Musa, sebagaimana Daud gitu. Tidak mungkin. Jadi tidak terpenuhi ya. Jadi dari kalangan dari kalangan Yahudi ya, itu Yudaisme itu menjelaskan ya tentang kepada Mesias keturunan Daud. Mesias yang mana lagi yang Mesias sudah turun ya. Dari kalangan kekristenan ayat tersebut merujuk kepada Raja Daud dan juga Yesus. Gimana cara mengkaitkannya dengan Yesus? Sudah aku bilang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Yesus tidak pernah ya menaklukkan bangsa-bangsa. Karena ada begini, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, bangsa mana pun ditaklukkan Yesus enggak.
Kalau Daudnya ya, kalau Daudnya, gue mau tanya, bangsa mana aja yang ditaklukkan sama Daud? Coba. Dia pernah masuk ekspansi kemana? Keluar Israel pernah? Setahu gue kan enggak juga. Ya, dia nggak pernah ekspansi gitu. Nah, jadi Yesus begitu, Daud begitu, mundur lagi, Mesias keturunan Daud. Jadi beda ya. Raja Daud, Yesus itu perspektif Kristen. Kalau Mesias keturunan Daud itu perspektif Yahudi. Itu enggak semua. Sekarang kita ke Nabi Muhammad. Ya. Karena begini, dari kalangan Muslim beberapa mengatakan bahwa nubuat di atas menuju kepada sosok Nabi Muhammad. Menurut gue enggak juga. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah ya berekspansi ya, menaklukkan bangsa-bangsa lain, tidak pernah. Dan peperangan di dalam Islam itu bukan peperangan menaklukkan, tapi kita itu defensif, bukan ofensif. Makanya kafir-kafir itu kalau bicara tentang ayat perang, bicara tentang peperangan, baca ayatnya secara keseluruhan, lu baru tahu. Jangan satu ayat lu cuplik, kalau ketemu orang kafir bunuhlah dia. Ya kamu bacanya ayat di tengah-tengah. Coba dari awal kamu baca semua, kumpulkan tentang perang, bahwa Islam itu tidak pernah ofensif. Islam itu defensif. Makanya kalau ada ngomong siapapun dia, Islam disebarkan dengan pedang, dia harus berhadapan dengan Gus Beti. Mau dia ustadz kayak, mau dia alumni barat tengah kayak, enggak urusan. Mau jenggotnya seberapa panjang, enggak ada urusan gue. Enggak, Islam itu tidak pernah disebarkan dengan pedang. Islam itu disampaikan, mau terima monggo, enggak masalah. Kok ngomong Islam disampaikan dengan pedang? Kapan Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah ngajak perang? Enggak pernah. Jadi peperangan dalam Islam itu defensif. Karena diperangi maka memerangi. Karena nggak boleh cari musuh. Tapi kalau ada musuh juga nggak boleh lari. Gitu loh ya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu peperangan yang defensif itu kan di internal Arab itu. Jadi Islam sama Arab-Arab pagan gitu. Ya, nggak pernah perang keluar ngeluruk kata orang Jawa. Ke Persia misalkan bawa pasukan kan, nggak pernah. Kemana kayak gitu nggak pernah. Jadi Nabi Muhammad juga tidak. Ya, gue kan harus jujur dong. Bukan karena gue Islam, pokoknya Nabi Muhammad ya nggak boleh begitu. Itu justru salah, justru nggak benar. Jadi semua ini tidak terpenuhi ya. Anggapan Yudaisme itu adalah merujuk kepada Mesias keturunan Daud, nggak terpenuhi. Anggapan kekristenan bahwa itu Raja Daud dan Yesus juga nggak terpenuhi. Terus dari kalangan Muslim atau Islam ya, merujuk kepada sosok Nabi Muhammad juga tidak terpenuhi. Jadi gue lebih setuju dengan apa yang kamu sampaikan, itu merujuk kepada Nebukadnezar kedua ya. Nebukadnezar kedua ya. Ini juga menjadi entry point masuknya wawasan tentang perang kepada kalian semuanya, bahwa Islam itu tidak pernah ya berofensif ya. Karena ini kan penaklukan, akan takluk berarti itu kan ofensif. Islam tidak pernah ofensif, itu defensif dalam perang. Kalau diperangi baru melawan. Membela diri ya iya dong, masa diperangi mau diem aja gitu. Itu untuk Oskis ya. Jadi aku sepertinya lebih setuju memang itu tertuju kepada Nebukadnezar kedua, apalagi hitungan tahunnya dia itu match ya. Tetapi kalau ada pendapat lain ya monggo saja ya. Oke. Kemudian Kang Wahyudi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Kalau kata Dr. BN, Yesus itu Allah. Masa Allah terikat uang dan waktu, pasang otak, salam Isra. Ya mungkin dia punya kriteria lain tentang Allah.
Oke, terima kasih Kang Yudi ya. Waalaikumsalam. Kemudian Kang Saran Gipari baru menyimak setelah sahur. Berarti ini kita bahas ketika kita puasa ya. Ini sahur, ini si Saran Gipari baru menyimak setelah sahur ya, dengan suasana tenang dan hening di jam segini. Ya, berarti kini 8 bulan yang lalu kita puasa dan sedang bahas ini. Bayangkan, tulisannya masih tetap terjaga selama 8 bulan dia di sini. Ya. Tuh. Ya. Oke. Kemudian Pudi 99 hadir ya Gus nggih monggo. Wahyu, Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus salam Isra. Saya kalau bahas ada Tuhan bisa jadi manusia, jadi ingat lampu sen motor mau ke kiri tinggal klik ke kiri, mau ke kanan tinggal klik ke kanan. Cuma yang repot ibu kadang-kadang sen ke kiri belok ke kanan. Iya ya, jadi seolah-olah tombol on off-nya mau dikemanakan, mau dialahkan apa mau dimanusiakan Yesus itu sesuai dengan tuntutan keadaan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Wahyu ya, dan kemudian sekarang Kang Samsul Yatim, semoga sehat selalu lah ya. Aku mau konfirmasi juga, sulit kesapa, lama ndak masuk ya kemana dia ya, tapi harapan kita sih semoga sehat-sehat selalu lah ya, tanpa ada aral melintang. Artinya 8 bulan lalu Kang Samsul Yatim masih bersama kita ya. Gini dia, gelar tikar dan salam Isra. Pecahan-pecahan pasel yang berserakan mulai terlihat jelas. Polanya mantap, benar-benar Raono Tunggale. Itu biar si Irfan Raono Tunggale itu apa artinya itu? Biar dia yang jelaskan ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Samsul Yatim ya. Kemudian kita lanjut, yang kita nggak tahu kabarnya ya, jarang konfirmasi. Semoga sehat-sehat selalu lah ya. Kemudian Kang Joanto ya. Alhamdulillah Cirebon hadir tengah malam gue sholawat buat channel ini dan buat keluarga jenengan, semoga sehat selalu. Oke, matur nuwun Kang Joanto, salam Isra juga, dan terima kasih atas satu merah hatinya ya. Abah kita dari Bandung, Abah Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir nyimak kajian ini, semoga diberikan rezeki yang barokah serta kesehatan yang prima. Saya ucapkan salam Isra untuk semuanya. Kepada seluruh teman-teman di tanah air Indonesia, mari kita nyimak kajian JM ini. Jangan dilihat orangnya, tapi lihat apa yang diucapkannya. Sebagaimana kata sahabat Ali, undur mangkola wala tandur mangkola. Lihat omongannya, jangan melihat siapa orang yang ngomongnya. Camkan tuh baik-baik. Oke, terima kasih untuk Bapak kita ya, Abah Komarudin, sesepuh kita yang ada di Bandung. Terima kasih atas wejangannya ya. Ya memang begitu, sahabat Ali mengajarkan begitu ya. Ya ini sangat cocok ini ya. Karena Gus Beti kalau dilihat tampilannya nggak meyakinkan. Oke, terima kasih untuk Abah ya. Kemudian siapa ini? Gispati ya, 2 kali dia ya. Alhamdulillah nyimak, lanjut terus Tuan Guru, semakin asik dan semakin jelas nubuatan Nabi yang akan datang. Salam Isra dari Palu. Oke, terima kasih Kang Hermana Nata Wijaya ya. Alhamdulillah bisa hadir nyimak pada setelan kedua sambil ngabisin kopi. Salam Isra buatnya. Oke, terima kasih. Rini di Demak hadir Gus, terima kasih. Ada lagi Kang Rahpasah Bana ya, Banjarmasin nyimak setelah terawih. Oh betul, ini pas bulan puasa ini ya. Salam Isra, maaf Oot Gus, request mau nanya gimana nasib para murid setia Yesus, apakah jadi buron setelah kepergian Yesus atau wafat? Mengenaskan ya. Juga ada apa amanat Yesus setelah dalam dan sebelum Yesus pergi sehingga menjadi pegangan mereka? Waduh, ini untuk jawabnya nggak bisa satu kata ini ya. Nanti ya. Kemudian Kang Rio Anwar Kusuma yang sekarang juga nggak kedengar, Jakarta Selatan hadir Gus. Terima kasih. Kang Nur Kolis terima kasih. Hutau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Maros Baru ya. Salam Isra juga.
Kang Arif Muksinin, Tuban, nama nggak dengar kemana ini ya. Tuban siap hadir Gus, makin lama serinya makin mantap, ngajinya makin tambah ilmunya. Oke, matur nuwun, salam misra untuk semuanya. Kemudian Kang Rizal Wahyu, Rembang, hadir pertama Gus, mantap. Gimana skripsinya, sudah selesai ya? Sudah selesai? Semoga sudah selesai ya. Oke, itu sudah aku nggak punya utang ya, sudah aku baca semua ya. Sekarang kita ke sini. Kita review sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review sejenak. Intinya di ayat ke-30 sudah jelas ya. Mesiasnya siapa? Yesus. Elianya siapa? Yohanes Pembaptis. Nabi yang akan datang siapa? Ini yang belum selesai kita kaji. Ya, jadi masing-masing mempunyai posisi. Elia itu adalah Yohanes Pembaptis, Mesias itu adalah Yesus. Nabi yang akan datang masih kita lanjutkan pencariannya. Kenapa kok ada 3 ini? Kembali ke kitab Yohanes. Di awal itu Yohanes berapa? Gue lupa. Buka kitabmu. Kitab Yohanes di awal ya. Itu yang dicari itu 3 memang ya. Nanti kamu bisa lihat di seri-seri kajian kita yang terawal ya. Itu mulai Yohanes 1:19 ya. Dan inilah kisah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Ya, 1 Mesias ya. Yang berikutnya ayat nomor 21 ya, Yohanes 19:21 ya. Lalu mereka, "Siapakah engkau?" Ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Nah, ya, Mesias Elia. Ya. Dijawab ya. Dan ia menjawab, "Bukan." Ya. "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Jadi ada 3 yang dicari oleh orang-orang Yahudi saat itu. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Mesiasnya terjawab, Elianya terjawab, yaitu Yesus sebagai Mesias, Yohanes Pembaptis sebagai Elia, nabi yang sedang kita cari. Dan kita sekarang mereview 1 Yohanes 4:1. Ya. Di sini Yohanes 1:41 ya. Gue bacain. Tenang, belum 1 jam ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sebetulnya gue kurang setuju dengan terjemahan ini ya. Logika kalimatnya nggak masuk. Sebetulnya bukan kekasih tapi terkasih ya. Jadi gini, saudara-saudaraku yang terkasih, itu seharusnya. Tapi yang tercetak oleh LAI diterjemahkan saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, kan nggak match. Terkasih dan kekasih itu beda ya. Janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini di ayat 30-nya sudah aku jelaskan. Artinya yang dimaksud roh itu ternyata nabi. Dan kita disuruh menguji. Ya, kesimpulannya seperti ini. Ya, kalau di Perjanjian Lama disebutkan nabi itu atau seorang nabi atau nabi itu biasa disebut di Perjanjian Lama. Ya. Kemudian kalau di Perjanjian Baru ya, ini ya, seorang penolong, penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus, begitu biasanya menyebutnya. Ya, PB menyebutnya begitu, PL menyebutnya begini. Nabi itu seorang nabi. Seorang penolong, penghibur, roh kebenaran, Roh Kudus. PL begini, PB begitu. Tapi semua itu merujuk kepada satu sosok nih, nabi yang akan datang. Ya.
Nabi yang akan datang. Maka kita nanti akan melanjutkan itu di seri yang itu. Ini sekarang berarti seri berapa tuh? Sampai lupa. Sekarang seri berapa, Le? Seri 31 ya? Betul. Ini kan 30 kan yang bulan yang lalu. Ya inilah kadang-kadang lupa. Nah, sampai sulit dihapus karena sudah 8 bulan dia melekat. Ya. Ini seri yang ke-31 ya. Ini sudah kita bicarakan semua ya. Besok kita akan berbicara karena akhirnya di seri 31 kita berbicara 1 Yohanes 4:1. Besok di seri yang ke-32 kita akan melanjutkan yang 4:2. Ya. 4:2. Nih. Ya. Yang akan kita bicarakan besok Yohanes 1:4-2. Ya. Nih. Yohanes 1:4-2 ya. Yang satu Yohanes 1:4-1 sudah. Sulit dihapus, dia sudah mengering. Nih. Oke. Sampai di sini dulu kajiannya. Besok kita lanjutkan ke 1 Yohanes 4:2 ya. Yang jelas sudah diingatkan ya seperti apa yang sudah aku jelaskan di seri yang ke-30 ya, bahwa roh-roh itu akhirnya dijelaskan dia adalah nabi-nabi. Gitu loh ya. Aku bacakan lagi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4:1 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngaku-ngaku. Itu loh maksudnya. Tetapi uji roh-roh itu yang ngaku-ngaku itu uji. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, ketika di atas bicara roh-roh, di bawah ditekan nabi-nabi, berarti roh-roh itu yang dimaksud nabi-nabi gitu loh ya. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, selesai di situ kan. Maka kita disuruh menguji. Nah, besok di 1 Yohanes 4:2 kita uji berdasarkan panduan yang ada di sini gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan di seri yang ke-32 ya, sehingga kita mendapatkan gambaran engkaukah nabi yang akan datang gitu ya. Oke, terima kasih ya. Salam untuk semua saudara-saudaraku ya. Ini mungkin yang di Indonesia Timur agak terlambat nanti ini ngunggahnya ya. Sudah kemalaman ya, tapi ya gimana lagi, waktunya memang sempit ya, bisanya syuting malam ya. Oke, mohon dipersori ya untuk yang Indonesia Timur ya. Oke, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Berikutnya ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ngaji bersama Gus Petik di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.